Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Ira Edu. Akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 9 bab 5. Ini adalah pertemuan kedua tentang harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia. Adapun subbab pembahasannya, kita akan membahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, kita masuk kepada peta konsep, di mana peta konsep tentang harmonisasi keberagaman masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah makna harmonisasi dalam keberagaman sosial budaya, ekonomi, dan gender. Yang kedua, yaitu permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, yaitu upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman. Nah, untuk ini yang pertama sudah kami bahas pada video sebelumnya dan untuk pertemuan sekarang kita akan membahas tentang permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Nah, materi yang pertama pembahasannya itu tentang pengertian masalah sosial. Nah, masalah sosial ini terbentuk dari dua kata ya, atau berasal dari dua kata yaitu masalah dan juga sosial. Masalah artinya ketidakserasian atau ketidaksetaraan yang terjadi antara apa? Antara keinginan dengan kenyataan atau ketidakseimbangan atau ketidakserasian antara keinginan dan kenyataan. Makanya akan muncul sebuah masalah atau akan terjadi sebuah masalah. Sedangkan sosial berarti masyarakat. Jadi, masalah sosial adalah persenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, sedangkan menurut beberapa tokoh atau menurut beberapa ahli, masalah sosial ini yang pertama menurut Surjono Sukanto. Masalah sosial merupakan suatu ketidakpuasan antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sedangkan menurut Sutomo bahwasanya masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, menurut Kartini Kartono bahwasanya masalah sosial merupakan segala bentuk tingkah laku masyarakat yang melanggar adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Nah, berarti menurut Kartini Kartono di sini adalah adanya sebuah pelanggaran. Pelanggaran apa? Yaitu masyarakat melanggar adat dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Sutomo bahwasanya masalah sosial ini adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan gitu ya oleh sebagian besar warga masyarakat, suatu kondisi. Nah, kondisi yang tidak diinginkan ya, atau di sini terjadi penyimpangan. Penyimpangan karena tidak sesuai dengan keadaan ya, keadaan lingkungan. Sedangkan menurut Sujono Sukanto, di sini masalah sosial yaitu intinya ada ketidakpuasan. Ada ketidakpuasan antara apa? Antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat ya yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Intinya di sini adanya ketidakpuasan. Baik, langsung saja materi yang kedua yaitu faktor pendorong terjadinya masalah sosial. Nah, faktor pendorong masalah sosial. Masalah sosial bukanlah suatu fenomena baru yang terjadi di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, merupakan kondisi yang berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, masalah sosial ini biasanya melibatkan masalah-masalah yang umum terjadi tanpa nyata pengaruhnya, termasuk terjadi tetapi nyata pengaruhnya gitu ya, bukan tanpa tetapi nyata pengaruhnya ya, nyata terjadi dalam masyarakat termasuk berpengaruh kepada bagaimana seseorang bereaksi terhadap kondisi tertentu. Nah, munculnya masalah sosial dalam masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi, masalah ekonomi umumnya berupa masalah kemiskinan, terus juga apa? Kemiskinan ya, kemiskinan. Terus pengangguran, pengangguran, dan lain-lain. Nah, pada umumnya yang bertanggung jawab pada masalah ini adalah siapa? Pemerintah. Nah, sebab pemerintah kurang merata dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakatnya. Nah, akibat dari masalah perekonomian ini menyebabkan masyarakat rentan untuk melakukan tindakan apa? Tindakan
kriminalitas ya. Nah, faktor ekonomi juga bisa menjadi acuan suatu negara dapat dikatakan maju atau tidaknya dan juga dapat mempengaruhi masalah sosial pada aspek psikologis dan biologis masyarakat. Yang kedua yaitu faktor budaya. Nah, faktor budaya ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian pelaksanaan nilai-nilai atau norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan dan yang mendalam tuh ya sehingga menimbulkan perbedaan yang mendalam dengan apa yang terjadi atau berlangsung dengan realita yang ada. Nah, yang ketiga yaitu faktor biologis. Nah, kenapa sih faktor biologis bisa terjadi munculnya masalah sosial dalam masyarakat, yaitu faktor biologis disebabkan oleh ketidaksesuaian yaitu kondisi lingkungan yang ada seperti kurangnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga yang lainnya. Nah, faktor jenis ini dapat menimbulkan masalah sosial seperti apa? Seperti kurang gizi, ya, kurang gizi, terus penyakit menular dan lain-lain. Gizi, terus penyakit penyakit menular, dan lain-lain. Oke, yang keempat atau yang terakhir yaitu faktor psikologis. Nah, faktor psikologis berhubungan dengan pola pikir masyarakat terhadap suatu tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi faktor psikologis ini berkaitan dengan sikap atau pola pikir suatu masyarakat. Oke, nah faktor jenis ini dapat muncul apabila psikologis dalam suatu masyarakat itu sangat lemah. Faktor psikologis bisa juga muncul apabila beban hidup yang dirasakan masyarakat khususnya yang berada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menggunung sehingga mengakibatkan stres dan dapat menimbulkan emosi yang meluap-luap dan pada akhirnya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Baik, yang selanjutnya yaitu unsur-unsur sistem kebudayaan. Nah, kebudayaan secara universal atau keseluruhan memiliki unsur-unsur tertentu. Berikut ini penjelasan beberapa unsur sistem kebudayaan. Yang pertama adalah sistem religi. Nah, sistem religi biasa diartikan sebagai sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan praktik keagamaan yang berhubungan dengan hal-hal yang suci dan tidak dapat dijangkau oleh akal dan pikiran. Nah, sistem religi meliputi sistem yaitu sistem kepercayaan ya, kepercayaan, terus juga nilai, terus juga pandangan hidup, komunikasi keagamaan, dan upacara keagamaan. Oke, yang kedua itu sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. Nah, sistem kemasyarakatan ada dengan tujuannya untuk apa? Untuk memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri ya, memudahkan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri. Oke, yang selanjutnya sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan berkisar pada pengetahuan tentang kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatan yang digunakannya. Oke, yang selanjutnya yaitu bahasa. Nah, bahasa merupakan suatu pengucapan yang indah dalam elemen kebudayaan dan sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya ya. Jadi meneruskan untuk mendapatkan atau mengadaptasikannya ke budaya. Nah, bahasa juga merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk Untuk berinteraksi ya dengan sesamanya. Oke, yang selanjutnya yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, sistem teknologi mencakup peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang selanjutnya, sistem mata pencaharian hidup. Nah, sistem mata pencaharian hidup adalah segala usaha atau upaya manusia untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Sedangkan kesenian dapat diartikan sebagai segala hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika. Baik, yang selanjutnya yaitu masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga gender. Nah,
Masalah dalam bidang sosial budaya diantaranya adalah masalah pada pendidikan, kenakalan remaja, dan juga westernisasi. Nah, masalah dalam bidang sosial ini, masalah pada pendidikan, di Indonesia ternyata masih banyak orang yang berpendidikan rendah, bahkan yang tidak pernah merasakan duduk, bahkan ada gitu ya, yang tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolahan. Oke, yang kedua yaitu kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini sangat sering terjadi di masyarakat. Kenakalan remaja ini terjadi karena banyak pengaruh dari lingkungan luar negeri. Nilai-nilai moral dari luar negeri berbeda dengan yang ada di Indonesia. Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenakalan remaja diantaranya adalah faktor pendidikan, bisa ya pendidikan, pendidikan, terus juga faktor lingkungan, pemerintahan dalam hal ini yang lebih spesifiknya adalah lembaga pendidikan atau sekolah, terus juga pengaruh budaya asing, pengaruh teknologi itu ya. Nah, sedangkan bentuk-bentuk dari kenakalan remaja biasanya kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain seperti perkelahian, perampokan, pembunuhan, dan juga lain-lain. Yang kedua, bentuk dari kenakalan remaja ini adalah kenakalan yang menimbulkan korban materi seperti perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain dalam penyalahgunaan obat. Nah, itu adalah beberapa bentuk dari kenakalan remaja. Terus juga yang selanjutnya kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar. Dengan cara apa? Dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara pergi dari rumah atau membantah perintah mereka. Nah, yang selanjutnya contoh dari bentuk kenakalan remaja itu adalah kenakalan remaja non-kriminal yang mengalami masalah jenis ini cenderung terletak pada kesenangan-kesenangan yang sifatnya menyendiri, apatis terhadap kegiatan masyarakat atau sekolah. Nah, yang ketiga yaitu westernisasi. Nah, westernisasi adalah proses peniruan orang suatu masyarakat, peniruan oleh suatu masyarakat atau negara terhadap kebudayaan dari negara barat yang dianggap lebih baik dari budayanya sendiri. Nah, jadi ini ya peniruan, peniruan, peniruan oleh suatu masyarakat atau negara terhadap kebudayaan dari negara-negara barat yang dianggap lebih baik dari budayanya sendiri. Nah, westernisasi ini dapat berupa gaya hidup, terus juga mengikuti kebiasaan dari sebagian masyarakat barat, semakin maraknya pergaulan bebas, terus juga perubahan pada cara berpakaian, cara berkomunikasi, serta juga hubungan sosial dan masyarakat semakin individual. Oke, yang selanjutnya masalah dalam bidang ekonomi. Nah, permasalahan dalam bidang ekonomi ada kesenjangan sosial ekonomi. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini berarti tidak seimbang atau tidak simetris atau berbeda kesenjangan sosial itu ya. Nah, kesenjangan sosial ekonomi ini berdampak pada kesenjangan sosial ekonomi yang mencakup kemiskinan dan kesejahteraan. Oke, yang kedua yaitu pengangguran. Nah, masalah bidang ekonomi yang kedua pengangguran ini, pengangguran merupakan salah satu contoh dari pelaksanaan sosial saat ini ya, dari permasalahan sosial saat ini. Nah, masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja itu tidak tersedia ya. Lalu meningkatnya jumlah pengangguran biasanya disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan jumlah lapangan kerja yang semakin terbatas atau makin sedikit. Oke, yang selanjutnya yaitu kemiskinan. Nah, kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupannya. Kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisik dalam kelompok tersebut. Oke, yang selanjutnya masalah dalam bidang gender. Nah, masalah dalam bidang gender ini yang pertama adalah stereotip. Nah, stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar ras berdasarkan berdasarkan ras, jenis kelamin, kebanggaan, terus juga keterampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Nah, jadi stereotip ini merupakan salah satu bentuk prasangka ya, prasangka. Prasangka. Sedangkan yang kedua yaitu marginalisasi adalah proses pemutusan hubungan antar kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama seperti struktur ekonomi, pendidikan, dan lembaga sosial ekonomi lainnya. Oke, yang ketiga yaitu subordinasi atau
atau penomor duaan adalah perbedaan perlakuan terhadap identitas sosial tertentu. Perbedaan, perbedaan, perbedaan perlakuan terhadap suatu kelompok sosial tertentu. Oke, yang keempat yaitu dominasi. Nah, dominasi adalah sifat yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok mayoritas, sedangkan kelompok minoritas dinomorduakan atau bahkan diabaikan. Nah, itu adalah beberapa masalah yang muncul dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan juga gender. Oke, yang selanjutnya, yang kelima, yang terakhir pembahasannya yaitu tentang akibat permasalahan sosial dalam keberagaman masyarakat itu kurang lebih ada 4. Yang pertama yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Nah, kasus kriminalitas seperti begal, jambret, dan pencurian yang tidak sengaja atau yang tidak segera ditangani dapat meningkatkan angka kriminalitas. Meningkatnya angka kriminalitas ini banyak menimbulkan keresahan dalam masyarakat itu ya dan menjadi ancaman bagi masyarakat juga. Oke, yang kedua yaitu menimbulkan konflik sosial. Nah, maksud dari menimbulkan konflik sosial ini, masalah sosial dapat menimbulkan konflik sosial apabila tidak segera diatasi secara optimal. Nah, masalah yang menimbulkan konflik sosial antara lain yaitu tawuran pelajar, demo buruh, menuntut kenaikan UMR, dan tuntutan warga terhadap pemerintah mengenai kenaikan BBM. Oke, yang ketiga yaitu kenyamanan dan keamanan terganggu ya dengan adanya akibat permasalahan sosial dalam keberagaman masyarakat. Nah, masalah sosial seperti tawuran pelajar, begal, begal, terus juga geng motor, masalah masalah sampah sehingga banjir dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat tidak dapat hidup tenang karena merasakan terancam dan terganggu akibat masalah tersebut. Oke, yang terakhir yaitu menimbulkan kerusuhan fisik. Nah, beberapa masalah sosial seperti tawuran dan juga vandalisme menyebabkan rusaknya fasilitas umum yang berguna bagi masyarakat. Nah, selain itu juga masalah sampah dapat menimbulkan kerusakan fisik berupa pencemaran lingkungan. Baik, kami akhiri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.